Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di channel Jer Farmer, channelnya edukasi pertanian dan perikanan. Selamat sore sobat semuanya, mudah-mudahan sobat semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, tentunya sehat jasmani dan sehat rohani. Baik sobat, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten atau men-share atau berbagi pengalaman bagaimana cara fermentasi sekam padi mentah. Nah, contohnya seperti ini, sekam padi mentah. Nah, nanti tujuannya akan saya difermentasi untuk campuran media tanam. Nah, di sini untuk media tanamnya bisa digunakan dengan media tanam hias maupun media tanam tanaman hortikultur. Nah, baik sobat, sebetulnya pada proses penggunaan media sekam padi mentah ini ada yang bisa digunakan dengan secara langsung ataupun dengan proses fermentasi, dan ada juga sebagian petani itu dia untuk prosesnya biar agak cepat dalam waktu 15 atau 30 menit media tanam sekam padi ini bisa diaplikasikan untuk media tanam, yaitu dengan cara proses perendaman dengan fungisida. Nah, itu juga bagus karena dengan proses perendaman fungisida itu akan mencegah terjadinya munculnya jamur-jamur atau sejenis parasit gitu ya, yang akan mengganggu dengan media tanam apabila proses kelembabannya itu di media tanam itu tidak bagus gitu. Nah, nanti akan menyerang ke akar. Disitulah akan terjadi proses pembusukan akar, dan akhirnya tanaman itu menjadi layu dan lama-kelamaan akan mati. Nah, langkah baiknya media sekam padi mentah ini harus difermentasi, karena dengan proses fermentasi ini jadi artinya kita membuat pupuk organik. Pupuk organik ini berasal dari sekam padi mentah. Nah, gimana prosesnya? Itu dengan cara proses fermentasi. Nah, adapun untuk dengan proses fermentasi ini, ada juga yang mengatakan, Pak, boleh nggak digunakan dengan urea, dicampur dengan urea? Sah-sah aja, boleh-boleh saja, tapi perlu diingat, proses fermentasi itu yaitu untuk proses penguraian atau proses dekomposisi bahan-bahan organik untuk dijadikan pupuk organik, baik itu pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat. Nah, kebetulan pada saat ini saya akan menggunakan bahan organiknya itu sekam padi, berarti saya akan membuat pupuk organik padat dengan cara proses fermentasi. Ya, dengan apa? Yaitu dengan probiotik. Ya, probiotiknya buat sobat bebas, bisa menggunakan M4. Kalau sobat punya molasi basi ya silahkan. Kalau sobat punya moltabahnas atau moltape dan buah nanas juga itu silahkan, boleh. Yang penting tujuannya proses fermentasi. Baik sobat, kita langsung ke prakteknya. Bagaimana saya memfermentasi sekam padi mentah. Yuk, ikutin saya terus. Oke sobat, untuk langkah pertama kita buatkan dulu racikan probiotiknya untuk proses fermentasi sekam padi mentah. Nah, untuk sekarang ini saya akan menggunakan probiotiknya M4, tapi kalau sobat punya probiotik lainnya bisa digunakan. Nah, selain M4, contohnya bisa pakai molasi basi, bisa pakai moltabanas, itu juga bisa. Nah, untuk takarannya ini air 2 liter berarti 40 ml M4. Sedangkan untuk takaran M4 ini, satu tutup botol ini 10 ml, berarti saya membutuhkan 4 tutup botol untuk membuat cairan probiotiknya. Kemudian dikasih molase. Nah, molasenya juga bisa 1 banding 1 atau setengahnya dari probiotik M4. Kalau sobat tidak punya molase, sobat bisa menggunakan
gula pasir atau gula merah. Kalau gue pakai gula pasir, ini untuk 2 liter ini cukup dengan 2 sendok makan aja. Langkah selanjutnya, sekam padi sudah dicampur dengan larutan probiotik atau cairan probiotik. Nah, jadi jangan terlalu basah ya sobat. Cukup apabila kalau di kepal ini tidak meneteskan air gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam karung atau kantong plastik, polybag juga bisa, atau ke dalam tong juga bisa. Kebetulan saya ini menggunakan karung. Kemudian karung diikat rapat ya sobat. Setelah diikat rapat, karung ini disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, baik sobat, di depan saya nih udah ada 2 tumpukan karung. Yang satu sekam padi mentah, yang satu lagi ini yang sudah difermentasi ya. Ini udah sebetulnya seminggu juga udah matang nih. Tapi saya karena sibuk, baru sekarang saya garap, buka, ini udah 2 mingguan ini. Jadi kondisinya seperti ini. Artinya sekam padi mentah ini sudah melalui proses dekomposisi atau proses fermentasi. Nah, sini juga udah menunjukkan perbedaan ya. Ini yang mentah dan ini yang sudah fermentasi. Mulai dari warna, terus teksturnya juga beda. Kalau yang udah difermentasi ini agak lembut nih. Nah, terus sedangkan yang belum ini agak kasar. Terus dari aroma juga berbeda nih. Yang mentah ini tidak menimbulkan aroma apa gitu. Kalau yang ini aromanya lumayan sedap juga nih. Oke. Nah, salah satu aplikasinya selain untuk campuran media tanam, nah, fermentasi sekam padi ini juga bisa digunakan untuk mengusir kucing yang sering artinya kucing kebiasaannya sering membuang kotoran ya, baik itu ya terutama itu ya di media tanam atau pot. Nah, bisa ditaburkan di media pot itu sekam padinya. Nah, itu salah satu manfaatnya juga. Nanti akan saya praktekkan, yaitu karena mudah. Nah, contohnya akan seperti ini ya, saya praktekkan. Nah sobat, salah satu contoh atau manfaat dari proses fermentasi sekam padi ini yaitu untuk mengusir kucing biar tidak membuang kotoran di media tanam atau pot. Nah, contohnya cukup ditaburkan aja di atas permukaan media tanam. Nah, ini sangat bermanfaat sekali gitu. Kucing dia kebakalan ini mau gitu membuang kotorannya di media tanam ini. Cukup seperti ini aja. Apabila sobat menggunakan sekam padi mentah langsung, ya itu boleh-boleh saja. Cuman dikhawatirkan apabila proses kelembabannya itu tidak terjaga, nanti akan
timbul jamur-jamur parasit di sekam padi ini. Nah, nanti akhirnya akan menyerang ke tanaman, terutama di bagian akar, sehingga akar tanaman itu akan menjadi busuk dan ke tanaman tersebut menjadi layu dan lama-kelamaan akan menjadi mati. Nah, baik sobat, itulah kegiatan saya pada kali ini, yaitu bagaimana cara proses fermentasi sekam padi mentah untuk media tanam, baik itu media tanaman hias maupun media tanaman hortikultur. Dan cara aplikasi untuk cara mengusir kucing membuang kotoran di area pot. Terima kasih sobat yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bermanfaat untuk sobat semuanya. Salam dari saya, semoga sobat sukses selalu. Wassalam.